kok banyak sekali ya administrasi yang harus kita lakukan. Padahal orang yang cerdas, kita harus menyikapi semuanya itu dengan kegiatan yang menyenangkan, dengan kegiatan yang bahagia dan terarah. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, marilah kita berdoa agar kegiatan webinar seri kedua kali ini berjalan dengan lancar dan tertib. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Selaku moderator membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari pembina komunitas belajar. Yang keempat acara inti webinar. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara pertama sudah saya buka dengan doa. Sekarang acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beranjak pada acara yang kedua adalah sambutan dari pembina komunitas belajar Spindo Bersinar. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda, Erna Lukitawati, MD, silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat peserta webinar Global Sinar yang luar biasa yang telah menyempatkan waktunya belajar bersama dan mengikuti webinar Spindo Bersinar. Saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia webinar yang sudah menyiapkan untuk melaksanakan webinar hari ini. Semoga teman-teman mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum webinar dimulai, ada pantun dari kami Bapak Ibu hebat. Ada minum susu.
minumnya samping meja. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu Guru. Semoga ilmu dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, sehubungan pengelolaan kinerja BMM pada bulan Februari yaitu memasuki tahap pelaksanaan. Maka pada ini kita akan siapkan dengan persiapan observasi kelas sesuai dengan perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat. Mohon Bapak Ibu tentunya akan selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan, yaitu untuk mengadakan kesepakatan pada intinya mata pelajarannya apa, RPP atau belajar yang bagaimana, untuk kelas berapa, dan kapan dilaksanakan. Tahap sebelum di PMM, yaitu yang pertama mengupload RPP atau modul ajar dalam bentuk PDF maksimum 10 MB. Yang kedua, bisa mengisi format persiapan observasi. Yang ketiga, bisa mengisi jadwal observasi. Dalam semua ini, yang pertama pasti akan bertanya apakah Bapak Ibu guru akan semakin sibuk. Yang kedua, apakah akan meninggalkan kelas? Apa yang kita siap? Ini adalah pertanyaan di dalam kita melaksanakan pengelolaan kinerja kelas. Melaksanakan webinar melalui Ombel Bersinar ini, kita dapat belajar bersama, temukan dan trik agar kita melaksanakan kinerja dengan bahagia dan terarah. Bapak Ibu hebat, maka webinar ini akan dipimpin oleh narasumber kita, yaitu Bapak Agus SPDMP. Mudah-mudahan dalam webinar ini akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Erna Lukitawati MPD, dan tidak menyangka bahwa Bu Erna juga sekarang sudah pandai berpantun. Selanjutnya adalah langsung saja para peserta webinar komunitas belajar Sepindo Bersinar. Langsung saja kita kepada acara inti, yaitu webinar melaksanakan kinerja PMM dengan bahagia dan terarah, yang nantinya akan dikupas secara tuntas oleh Bapak narasumber kita, Bapak Agustio SPD MPD. Dipersilakan. Terima kasih Bu Moderator. Mohon maaf suara saya sudah terdengar nggih Bu? Sedang Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Pembina Komunitas Belajar Sepindo Bersinar, Ibu Dr. Anda Erna Lukitawati MPD, yang terhormat dan kami merasa juga sangat berbahagia karena dihadiri juga oleh salah satu pembina kami, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dampit, Bapak Muhammad Tuntung. Terima kasih. Yang terhormat juga dan sangat kami banggakan Bapak Ibu guru semuanya. Ya, kalau dilihat dari keterangan di sini, panjenengan berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, dan
Seperti yang saya sampaikan di webinar pertama, ini berarti adalah sebuah energi yang sangat positif bagi kami, karena kami niatannya berbagi intern khususnya kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Tirtoyudo, dan ternyata ada peserta dari luar SMP Negeri 1 Tirtoyudo. Itu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Erna tadi, memasuki Februari ini kita sudah mulai bisa untuk melaksanakan kinerja atau perencanaan kinerja yang kita sudah rencanakan di BMM. Jadi kalau boleh mengulas ke belakang, ini adalah jadwal pengelolaan kinerja kita di BMM. Jadi di Januari itu adalah perencanaan, kemudian Februari itu adalah persiapan, Maret itu adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian April, Mei itu adalah pelaksanaan tindak lanjut dan dengan pemantauan atasan, dan Juni itu ada refleksi penilaian dan penentuan predikat kerja. Sekarang kita sudah memasuki di Februari. Kalau di timelinenya kita itu adalah persiapan observasi kelas, hanya masih di persiapan saja. Ini untuk di tugas utama kita, Kalau untuk di tugas tambahan misalkan tentang yang mengikuti webinar, pelatihan dan sebagainya itu bisa dilaksanakan. Bapak Ibu, untuk di persiapan dan observasi di Maret itu sesuai informasi yang saya dapat itu bisa disesuaikan dengan di sekolah masing-masing, karena terkadang ada sekolah yang jumlah tenaga pendidiknya sangat banyak. Kalau dilaksanakan di bulan Maret saja, apalagi nanti di Maret itu ada beberapa agenda awal puasa, kemudian raya dan sebagainya, jadi monggo bisa disesuaikan. Nah Bapak Ibu, kita ada info bahwa perencanaan kinerja BMM itu masih bisa dilakukan sampai tanggal 31 Maret 2024. Tetapi dengan padatnya atau yang harus kita lakukan, kalau kita nunggu 31 Maret baru perencanaan, kemudian pelaksanaan di April, observasi Mei, nanti akan terlalu mepet. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak terkendala, artinya sudah bisa merencanakan, kemudian sudah disetujui oleh atasan, maka di Februari bisa disiapkan, nanti Maret bisa kita observasi kelas. Ini nggih Bapak Ibu, di pelaksanaan kinerja itu adalah yang pertama, di tugas utama kita itu adalah di praktek pembelajaran. Sebentar saya mohon izin untuk membuka akun saya yang di pengelolaan kinerja. Sudah terlihat gitu Bapak Ibu? Oke, ini kalau di akun kita itu akan ada pelaksanaan kinerja 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan observasi kelas. Di sini di periodenya sama ini, Januari sampai Juni. Kemudian ada juga di pengumpulan dokumen juga sudah bisa dilakukan di pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan. Nah, kita fokus pertama di persiapan observasi praktek kinerja. Berarti kita bisa klik di akun kita, kemudian kita ke cek langkah observasi, kita klik. Nah, di situ ada praktek kinerja yang diharapkan untuk meningkat. Contohnya di sekolah kami itu adalah di aktivitas interaktif. Jadi ini bisa berbeda ya Bapak Ibu dengan sekolah Bapak Ibu semuanya, karena ini tergantung dari rapor pendidikan masing-masing. Jadi kalau di sekolah kami kebetulan yang nilainya paling rendah itu adalah pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi kami RHK-nya menyusun di sana. Apa yang perlu kita persiapkan? Kita cek dicek rubrik observasi. Nah, maka di situ ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan nanti selama observasi pembelajaran. Karena ini adalah di aktivitas interaktif, maka bisa kita baca fokus perilaku yang diobservasi itu adalah
ada ini nggih, di sini sudah tertulis jelas ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Contoh yang dianjurkan, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran dan seterusnya. Ada 3 poin yang bisa kita jabarkan di situ. Nah, kalau ini hanya untuk info bagi kita saja ya, untuk sebagai gambaran apa sih yang harus saya lakukan waktu nanti observasi pembelajaran di kelas. Yang lain ada ini, bentar. Ini contoh yang nah, niki ada beberapa di sekolah panjenengan mungkin sama mungkin dengan di sekolah kami, yaitu di fokusnya di aktivitas interaktif. Itu perilaku yang diobservasi. Ada juga nanti yang sekolahnya itu mungkin yang fokusnya di ekspektasi pada peserta didik. Itu nanti tergantung dari rapor pendidikan jenengan. Jadi kalau di ekspektasi pada peserta didik itu ada ini. Ada yang contohnya guru mengenal nama setiap peserta didik secara karakteristiknya dan sebagainya. Ini yang nanti akan kita masukkan di rubrik observasi. Nanti ada, kami akan sediakan juga contoh rubrik observasi yang bisa jenengan unduh dan disesuaikan. Ada banyak di sini, mungkin ada juga nanti sekolah itu yang fokus di instruksi pembelajaran. Maka fokus perilaku yang diobservasi juga berbeda. Perilaku yang dianjurkan juga berbeda. Ada juga yang fokus di instruksi yang adaptif. Ada juga nanti di keteraturan suasana kelas dan sebagainya. Jadi intinya sesuai atau tergantung dengan rapor pendidikan penjenengan semuanya. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Jadi yang pertama itu adalah di ini. Nanti kalau sudah jenengan bisa klik, itu bisa melihat di isi dokumen persiapan. Kalau ini kita klik, kita lanjutkan gitu nggih. Nah, yang pertama itu adalah perilaku apa atau perilaku spesifik yang akan kita pelajari dan ditampilkan dalam observasi kelas atau yang nanti akan dinilai oleh kepala sekolah itu apa saja. Ada 3 di semua jadi di semua RHK itu sama kayaknya, walaupun beda-beda. Contoh saya di kami itu adalah aktivitas interaktif ada 3, di panjenengan juga ada poinnya ada 3 dengan isi yang berbeda. Nah, dari ketiganya ini apakah kita harus memilih semuanya? Nggih boleh, kalau semuanya tambah bagus. Tapi misalkan 1 saja juga boleh, 2 juga boleh. Atau ada juga beberapa sekolah itu yang menggunakan rumpun mata pelajaran. Misalkan yang MIPA fokusnya di perbaikan di mana, kemudian yang seni dan pengetahuan umum misalkan di mana. Jadi itu tergantung kebijakan kepala sekolah masing-masing. Setelah kita pilih, misalkan kita pilih ketiganya nih, kita pilih ketiganya gitu, maka ini harus kita isi upaya untuk mempelajari. Apa saja upaya yang dilakukan dalam pembelajaran target pelaku? Berarti apa yang untuk mempelajari dengan yang kita pilih tadi? Kalau contoh di saya adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Untuk mempelajari apa? Untuk mempersiapkan ke sana, apa yang akan kita lakukan? Misalkan kita akan studi pustaka, mencari beberapa teori pembelajaran, beberapa sintak pembelajaran yang bisa memfasilitasi peran semua peserta didik juga boleh. Kemudian mungkin kalau hubungan dengan yang poin kedua mengajukan pertanyaan itu bisa kita juga mempelajari tentang teori pembelajaran yang pertanyaan memantik tingkat tinggi misalnya boleh, itu bisa kita isikan di sini. Dan yang penting lagi adalah jadwal observasi. Nah, di sini sudah tertulis juga bahwa diskusikan dulu dengan atasan gitu. Jadi jadwal observasi itu jenengan harus diskusikan dengan atasan penilai, dalam hal ini berarti kepala sekolah. Mau tanggal berapa, bulan berapa. Kalau sesuai juknis berarti kita bisa mulai di bulan Maret bulan Maret, atau disesuaikan karena gurunya banyak dan sebagainya, monggo disesuaikan di bulan Maret tanggal berapa sesuai jadwal mengajar dengan semua. Jadi nanti misalkan saya memprogramkan Senin,
4 Maret 2024. Kelasnya berarti waktu itu kita mengajar di kelas mana gitu. Kemudian mata pelajarannya tinggal diketik saja gitu. Kalau saya itu adalah contohnya matematika, kita ketik, kita pilih ini, kemudian ada diisi juga catatan lain opsional, monggo. Misalkan jenengan mau jamnya ditulis di sini, contohnya jam observasi, kemudian juga catatan yang lain, misalkan dilakukan di laboratorium atau dilakukan di luar kelas atau apa saja boleh, monggo. Nah, setelah itu yang harus kita siapkan juga adalah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen yang kita gunakan dalam observasi kelas. Nanti kita unggah di sini. Ini maksimal ukurannya adalah filenya 10 MB dengan format PDF. Dengan format PDF 10 MB. Nanti kita unggah di sini. Untuk RPP atau modul ajar ya. Kenapa RPP mungkin masih ada yang kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013 mungkin gitu, modul ajarnya di yang kurikulum Merdeka. Kita unggah di sini. Kita unggah di sini. Kalau sudah mangke nanti kita simpan draft. Gitu ya. Nanti biar bisa diedit-edit lagi kalau memang belum yakin atau dan sebagainya. Berarti bisa diedit di sini, kita simpan draft. Nah, simpan dan keluar juga boleh. Itu langkah persiapan sudah berarti. Di isi dokumen langkah persiapan untuk observasi kelas berarti sudah selesai kita lakukan. Tinggal langkah selanjutnya apa? Kita menunggu kesepakatan dari atasan untuk melakukan observasi tersebut. Jadi kita tunggu di sini. Nah, untuk di bulan Februari secara timeline, secara jadwal berarti tugas guru sudah selesai, hanya sampai mengunggah RPP tadi. Hanya sampai mengunggah RPP gitu. Halo? Mohon maaf, suara saya ada, Bu? Ada. Oke. Berarti tugas Bapak Ibu guru berarti sudah selesai untuk sampai unggah tadi nggih. Unggah apa? RPP tadi untuk persiapan sebagai observasi di kelas. Nah, ini berarti sudah selesai. Nantinya sembari menunggu jadwal observasi, kita bisa juga untuk mengunggah di pengembangan kompetensi, untuk mengumpulkan di pengembangan kompetensi. Jadi kita tinggal klik di kumpulkan, kemudian di sini akan muncul RHK yang sudah kita rencanakan kemarin. Contoh punya saya di nomor 1 belum dikumpulkan. Nah, berarti kita kumpulkan. Satu contohnya saya itu membuat RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri yang di PMM itu nggih. Karena sertifikatnya belum keluar jadi belum dikumpulkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan ini dan ini beda-beda tergantung dari RHK yang sudah panjenengan susun. Jadi ini contohnya saya ada di penggerak komunitas belajar, sudah saya kumpulkan karena ini bukti fisiknya bisa SK atau bisa juga dibuatkan sertifikat sebagai penggerak kombel juga bisa. Kemudian ada juga peserta berbagi praktek baik, itu juga belum dikumpulkan. Jadi kalau mau mengumpulkan tinggal diklik saja kumpulkan, misalkan di sini. Suaranya tidak muncul, masih di mute. Oh, sebentar. Halo, Bapak, suaranya di mute? Suara saya? Tidak ada, Bu. Oh, iya, sebentar. Oke. Mohon maaf, Bapak Ibu, mungkin saya ke mute. Oleh kawas nggih. Nggih, saya ulangi lagi. Kita ke Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi tidak tahu saya ke mute sendiri nggih. Dan kalau saya lagi share screen kan tidak terkelihatan di ininya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Sembari tadi kita menunggu, tadi kita kan sudah mengisi di persiapan
untuk observasi di kelas sudah disiapkan, sudah unggah modul ajar atau RPP. Sembari menunggu itu, kalau kita sudah punya beberapa pengembangan kompetensi, kita bisa klik kumpulkan. Contoh di saya ini adalah, ini tergantung RHK panjenengan semua jadi setiap orang, setiap guru mesti berbeda. Jadi ini bisa dikumpulkan. Kalau misalkan sudah ada dapat dari sertifikat yang pelatihan PMM, jenengan juga membuat RHK itu tinggal dikumpulkan aja, dikumpulkan, nanti tinggal dipilih, diunggah gitu. Dari sertifikat topiknya apa, terus diunggah, kemudian klik simpan draft atau klik kumpulkan kalau sudah yakin. Kalau belum yakin, mohon tidak diklik kumpulkan, karena kalau sudah diklik kumpulkan tidak bisa diedit jadi diklik simpan draft gitu kalau belum yakin. Draft. Kemudian bisa juga mengunggah sertifikat webinar-webinar yang jenengan ikuti. Itu kan bisa di sini contohnya. Di saya itu adalah yang RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi dan sebagainya. Ini karena sudah ada beberapa yang saya unggah sehingga tinggal dilanjutkan saja. Kita lanjutkan, maka kita unggah. Nah, di sini banyak sertifikat yang kita unggah ya sesuai yang kita buat rencana kerjanya. Jadi contoh saya itu membuat rencana kerja ada 4 buah kegiatan, 4 buah sertifikat di seminar lokakarya. Maka di sini juga akan hanya disediakan 4 tempat saja. Jadi sertifikat ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 hanya 4 saja. Jadi kalau kita orientasinya hanya bukti fisik dokumen di PMM, di kinerja PMM, maka ya saya cukup mengikuti hanya 4 saja gitu. Kalau kita nanti, kalau saya ikut yang ke-5, ke-6, ke-7 juga tidak bisa diunggah kalau kita orientasinya hanya PMM. Tapi Bapak Ibu, kita kan harus yakin bahwa sesuatu yang kita pelajari, kita ikuti itu pasti ada ilmu yang kita dapatkan Jadi kalau jenengan ini misalkan sudah terpenuhi 4, kemudian masih mengikuti yang lain lagi boleh, monggo, karena kita akan mencari ilmu gitu. Jadi di situ langkah kedua, sembari menunggu observasi kelas, kita bisa mengunggah bukti dukung atau bukti fisik yang sudah kita programkan. Nah, kalau tentang seminar, lokakarya, webinar itu yang diakui atau apa, itu memang masih belum pasti juga. Tapi kalau beberapa edaran itu di PMM itu yang bisa diakui itu adalah yang pertama yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, terutama di Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek itu ya, di bawah itu, dan termasuk di dirjen-dirjennya, misalkan dirjen GTK, dirjen apa, itu jelas diakui. Kemudian ada beberapa BBGP atau BGP atau dulu LPMP itu, yang BPLPMP juga bisa. Kemudian universitas-universitas juga bisa. Kemudian juga lembaga-lembaga yang sudah mempunyai akta hukum ya, AHU gitu, atau lembaga-lembaga lembaga-lembaga profesi, misalkan PGRI, IG mungkin. Kalau di kami di matematika itu ada Matematika Nusantara, itu juga sudah punya akta hukum. Kemudian ada juga di tingkat MGMP SMP itu kami punya FKN, Forum Komunikasi Nasional MGMP se-Indonesia gitu. Banyak, monggo bisa diikuti. Atau yang paling aman komunitas-komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM itu akan diakui. Sekali lagi, itu kalau kita orientasinya di PMM. Tapi kalau kita orientasinya kepingin mendapatkan ilmu, kepingin belajar, saya pikir ikut dimanapun insya Allah ada manfaatnya bagi kita. Gitu nggih. Ini jadi diunggah pengembangan kompetensi ada. Kemudian bisa kita juga sambil menunggu di bulan Maret, kita juga bisa mengumpulkan tugas tambahan yang sudah kita tuliskan di kinerja kita. Contoh kalau di saya itu saya memprogramkan 2, ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dulu waktu di perencanaan kan bisa kita pilih banyak banget itu kita kumpulkan. Kemudian ini juga contoh punya saya adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat provinsi. Ini contoh sudah saya kumpulkan.
Walaupun secara poin memang tidak ada pengaruhnya nggih untuk di tugas tambahan, tapi paling tidak ini kan juga sebagai salah satu indikator penilaian kinerja oleh atasan kita atau oleh kepala sekolah gitu. Ini di tugas tambahan. Jadi sementara untuk di tahap perencanaan di bulan Februari itu tugas kita berarti sudah kita lakukan. Kalau untuk dokumen yang lain contohnya di dokumen KOSP itu kita di RHK kita mesti ada titipan itu nggih. Kita tidak memprogramkan tapi kan kita juga ikut menyusun KOSP maka otomatis ada di situ ini dikumpulkan oleh kepala sekolah, oleh atasan. Jadi kita tidak usah mengumpulkan dan kemudian dokumen kehadiran di kelas itu juga dikumpulkan oleh atasan. Karena ini satu semester periode Januari sampai Juni maka otomatis nanti akan diupload di akhir di Juni untuk dokumen kehadiran kelas. Formatnya seperti apa bisa jenengan cari sendiri di internet banyak, tapi yang jelas semacam rekapitulasi. Jadi di bulan Januari guru ini sakit berapa, izin berapa, alfa berapa dan sebagainya seperti itu. Perilaku kerja juga begitu. Tuh di sini juga ada muncul sama tadi yang jadwal tadi di bagian bawah itu jadwal tadi selesai untuk di pelaksanaan untuk atau persiapan observasi sekaligus untuk unggah bukti dukung yang di bulan Januari. Sebagai gambaran, setelah perencanaan apa yang akan kita lakukan? Kedap. Mohon izin. Ini tadi diskusi dengan kepala sekolah sudah. Ini pelaksanaan observasi nggih, termasuk nah ini termasuk di dimensi apa? Dimensi rapor atau fokus kita. Di fokus sekolah beda-beda nggih. Ini contohnya di rapor kami, di sekolah kami itu memang yang paling nilainya cukup itu di metode pembelajaran. Maka fokus kami di metode pembelajaran. Gitu nggih. Ini tadi ini sudah. Ini juga jadwal observasi tadi sudah, unggah dokumen sudah. Kemudian kita ke nih di pelaksanaan observasi. Di pelaksanaan observasi itu di akun kita nanti di bulan Maret. Di bulan Maret itu kita akan mengecek untuk menunggu atasan melakukan observasi. Itu nanti ada di cek rincian bisa kita cek tentang waktunya kapan, di kelas berapa, jam keberapa, gitu bisa di situ. Kalau begitu. Dicek rincian ini, nanti itu di Maret di akun kita. Kalau sekarang kalau di akun kita belum bisa kita lihat karena belum disetujui oleh kepala sekolah. Kita juga belum diskusi tentang jadwalnya tadi tanggal untuk observasi kelas tadi juga masih belum. Ini setelah dilakukan observasi kelas berlangsung maka atasan akan mengisi dokumen observasi. Saya juga ada contohnya dokumen observasinya seperti apa, kemudian nanti bentuknya seperti apa nanti ada juga nanti akan kami share kepada Bapak Ibu semuanya. Ini ada fokus observasinya tadi nggih tergantung dari apa rapor tadi di bagian apa gitu di sekolah kita. Kemudian ya sudah berarti kita tunggu jadwal observasinya. Kalau sudah Bapak Ibu nanti kalau sudah observasi kita masih ada tugas lagi yaitu diskusi tindak lanjut. Di diskusi tindak lanjut Tangkap buku dahulu. sebentar nih Bapak Ibu nggih. Mencari aku sama kayak 15. Pegawai kau akan di sekolah itu nopo. Kalau hasil orang tu bilang tahu. Namanya kamu. Mohon maaf Bapak Ibu tadi biar tidak mengganggu suaranya jadi mohon maaf saya mute izin share screen lagi di ini tadi nggih. Ini setelah
Setelah dilakukan observasi, maka kepala sekolah dalam hal ini sebagai penilai akan mengumpulkan dokumen tindak lanjutnya atau dokumen hasil observasi tadi. Ini bentuknya, misalkan dari hasil penilaian observasi menurut atasan kita untuk yang fokus perilaku pertama gitu, kita dinilai dari atasan diragukan sudah dan efektif gitu, karena guru sudah melakukan komunikasi positif. Kemudian di indikator kedua misalkan belum dilakukan, kemudian di indikator ketiga juga dilakukan tapi belum efektif misalkan. Ini dari nilai atasan. Dari hasil penilaian ini nanti akan ada rekomendasi. Itu juga akan kita dapatkan, kita peroleh di akun kita nanti. Contoh rekomendasi di sini adalah mempelajari strategi pengelompokan gitu dan sebagainya, tergantung dari penilaian nanti. Nah, tantangan yang dihadapi setelah ini juga kita masih ada kesempatan untuk diskusi juga. Diskusi dengan kepala sekolah tadi di refleksi guru. Kita misalkan setelah tadi waktu observasi pelaksanaan pembelajaran, kemudian kita ada refleksi, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, itu kan juga salah satu sebuah permasalahan, G. Jadi nanti itu ada pengisian refleksi dan sebagainya, dan itu akan di sini. Jadi kemudian ada beberapa tindak lanjutnya, misalkan untuk mempelajari tentang pengelolaan kelas, kita mungkin diarahkan ke pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Boleh, berarti kita nanti akan sekaligus dari refleksi kita belajar topik di PMM yang berhubungan dengan itu. Bisa juga belajar di eksternal, artinya di kombel-kombel atau di lembaga-lembaga, institusi-institusi yang mengadakan pembelajaran tentang itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ideal itu semua webinar, semua pelatihan yang kita ikuti itu ya mengarah ke perbaikan rapor pendidikan kita gitu. Tapi kembali lagi, kalau semangatnya untuk menuntut ilmu, kita belajar apapun dimanapun kan ada manfaatnya gitu Bapak Ibu. Ini contohnya. Nah, kemudian juga kita juga bisa mengajukan apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Monggo, bisa ini tapi bentuknya pilihan. Kalau ini ngetik sendiri mungkin bebas nggih. Mungkin dukungannya kita membutuhkan alat transportasi dari kepala sekolah misalkan, ya boleh monggo. Tapi ini di sini pilihan, nanti kita cek. Kalau sekarang saya tidak bisa ngecek karena belum tahap kesana gini, hanya contoh saja. Kemudian, nah ini kita juga bisa memilih tindak lanjut nanti dari pilihan belajar lainnya. Pilihan belajarnya mungkin dari dari selain yang di belajar pelatihan mandiri di PMM itu bisa. Ini kapan waktunya dan sebagainya itu ada. Nah, di sini kalau selesai semua nanti kita kumpulkan. Kemudian ada refleksi lagi, misalnya ini refleksi nggih. Ini refleksinya, ini kita kumpulkan sudah. Ke sini langkah selanjutnya adalah sama. Refleksi hasil observasi kelas juga diarahkan ke pelatihan mandiri juga nggih, yang internal. Kemudian eksternal juga bisa. Ini nanti bisa dengan pelajari juga, nanti akan kami sertakan file PowerPoint-nya untuk dipelajari sendiri. Kalau belum yakin ya simpan draft sama, kalau sudah yakin langsung kumpulkan. Tapi bila kita sudah klik kumpulkan maka tidak bisa diedit lagi nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini sudah sama. Berarti ini tentang pengumpulan dokumen tadi. Pengumpulan dokumen tadi sudah kita bahas sembari menunggu di persetujuan dari kepala sekolah, menunggu jadwal observasi, kita bisa mengumpulkan dokumen tadi. Sepertinya itu. Dan ada beberapa, ini sama, ini masih pengumpulan dokumen saja, hasil kerja utama. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, sangat sekilas, tapi nanti bisa dipelajari sendiri, bisa diolah-olah sendiri, bisa juga jenengan langsung belajar di di akun jenengan, di akun PMM masing-masing. Untuk coba klik tidak masalah, jangan klik ngumpulkan apapun tidak masalah. Yang penting kalau belum yakin nanti simpan draft itu masih bisa diedit. Kalau sudah nanti dikumpulkan itu baru yang tidak bisa diedit. Maka kita dicoba-coba saja, tidak apa-apa. Mungkin seperti itu Bu Gosia, sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut, nanti
nanti di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Guru hebat? Sudah bisa nggih diterima nggih? Bisa. Ya, satu pantun untuk narasumber kita. Jus mangga, jus tomat. Bapak narasumber memang hebat. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada sesi pertanyaan, monggo dilanjut. Monggo. Kalau belum ada, berarti gini nih Pak Agus, kalau boleh saya simpulkan, target perilaku itu kan ada 3. Ngaten nggih Pak nggih? Ngaten nggih? Ada 3, kita boleh memilih salah satunya. Rubrik observasi boleh pilih salah satu, tapi tetap harus dengan diskusi dengan atasan Bunda. Dengan kepala sekolah kalau kita sebagai guru. Kemudian lagi Pak Agus yang ingin saya juga bertanya, mohon maaf ya Bapak Ibu, seandainya kita memilih satu, misalnya guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Kira-kira, atau tidak kira, pasti saja nih, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Berarti nanti upaya mempelajarinya cuma satu gitu aja Pak Agus? Bisa satu, bisa juga lebih Bunda. Jadi upaya kita untuk mempelajari itu juga bisa kita sampaikan semua. Jadi ini semacam bersifat subjektif gitu. Jadi disampaikan saja gitu, enggak apa-apa. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, dalam persiapan observasi kelas yang kita laksanakan mulai dari Februari sampai Juni, kita pun bisa untuk mengunggah pengembangan kompetensi yang telah panjenengan dapatkan, kemudian kita juga bisa nyicil untuk mengunggah tugas tambahan. Monggo Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, monggo Pak. Kula nuwun Bu. Oh nggih. Kula tiyang Papua. Pak Yohanes. Oh nggih. Bergabung Bapak yang dari Papua. Nggih, arep takon niki Pak, sampurane sing kata Bapak Ibu guru. Ini masalah observasi nih Pak, itu kita mulai dari bulan 2, bulan 3, atau bulan 4, Pak? Langsung dijawab ya, Bunda. Pak Yohanes, mohon izin bisa on cam enggak? Saya ingin melihat saudara saya yang di Papua. Sik Pak, ini panas tak nggo kelambi, minta maaf Pak. Gitu. Bapak kok, tapi bahasa Jawanya kok bisa lancar ya Bapak ya? Iya. Pak Yohanes, sesuai timeline yang ada di PMM itu perencanaan kan Februari, perencanaan itu adalah di Januari, kemudian persiapan observasi kelas itu di Februari, baru pelaksanaannya itu adalah di bulan Maret. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kembali lagi ke kebijakan kepala sekolah. Misalkan di sekolahnya Pak Yohanes itu sekolah yang sangat besar dengan jumlah guru yang sangat banyak misalkan. Kemudian kalau dilaksanakan di bulan Maret saja itu tidak nyampe gitu ya Pak. Misalkan apalagi penilaiannya langsung kepala sekolah saja. Misalkan di Pak Yohanes ada 70 guru yang menilai hanya kepala sekolah saja, maka butuh waktu minimal kan 70 hari. 70 hari kalau satu hari satu guru Pak. Jadi bisa maksudnya tidak memberatkan kepala sekolah. Kecuali bisa juga kalau di kami itu ada tim untuk menilai, tetap dengan atas nama dan persetujuan kepala sekolah dibentuk tim untuk dibagi observasinya. Jadi kalau dibagi seperti itu dilaksanakan 1 bulan, di bulan Maret saja mungkin bisa. Tapi kalau tidak bisa Pak Yohanes, bisa juga dilaksanakan di Februari. Di Februari itu istilahnya nyicil. Ngoten nggih Pak. Paham bahasa Jawa kan Pak Yohanes? Nggih sakit Pak. Oh sakit alhamdulillah.
Jadi dicicil Februari dulu, siapa yang mau diobservasi boleh, tapi untuk unggah dokumen bukti observasi kelas tetap baru bisa di Maret. Jadi rubriknya diisi di Februari dan sebagainya, tidak apa-apa, nanti baru oleh kepala sekolah diunggahnya di bulan Maret. Mungkin seperti itu Pak. Jadi tetap bisa di Februari, tapi sesuai jadwal, sesuai timeline, mulainya Maret gitu. Jadi disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing. Begitu Bapak. Enggak punten Pak, enten setunggal mele Pak. Ada satu lagi Pak. Inje monggo. Itu apa ada lampiran dokumen gitu di observasinya Pak? Di perencanaan Pak Yohanes harus mengunggah dokumen RPP atau modul ajar sebagai persiapan. Kemudian pada saat observasi itu ada rubrik Bapak. Rubrik yang akan digunakan oleh penilai, dalam hal ini kepala sekolah, untuk mengobservasi Pak Yohanes. Jadi nanti disiapkan contohnya di PMM ada, di kami juga ada contohnya untuk lembar pengamatan itu, apa saja yang harus diamati dan nulisnya berapa, nanti nilainya bagaimana itu ada, nanti akan kami share juga Pak Yohanes. Mengkaten nggih Pak Yohanes? Nggih. Kemudiannya Pak Kulot yang Papua niki tang tempat tugas kula mboten enten jaringan niki pindah meleh teng kota provinsi Pak. Makanya iso Zoom, iso bisa ikut kegiatan ini Pak. Mohon bantuannya Bapak Ibu guru semuanya. Siapa Yohanes? Iya. Terima kasih. Terima kasih Yohanes. Bagaimana? Apakah Bapak mau dikasih oleh Bapak narasumber kita file penilaian pra observasi dan pasca observasi Pak? Oh, nggih Bu, matur sembah nuwun, boleh Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak, kehadiran Spindo Bersinar adalah Spindo yang selalu semangat untuk berbagi dan belajar bareng. Semoga bermanfaat. Monggo yang lain saya persilakan. Ada satu lagi, Bapak Ibu izin. Monggo Pak. Kemarin saya pilih krops pengembangan apa kurikulum enggak? Kalau nggak salah. KUSP ya Pak Yohanes? Iya. Oh, iya. Itu saya belum mengerti sekali Pak, karena di tempat tugas kami kan tidak ada jaringan dan kami di sana tuh ngajar apa adanya aja Pak. Kemarin puji Tuhan baru selesai PPG, itu pun baru tahu Kumer, baru tahu K13. Tapi kalau saya perhatikan dari auranya Pak Yohanes itu pembelajar banget, ngerti jeneng itu remen sinau, remen itu sudah wow, luar biasa itu Pak Yohanes. Aduh, matur sembah nuwun Pak. KUSP Bapak, kurikulum yang disusun oleh sekolah. Jadi setiap Bapak Ibu guru itu biasanya bersama warga sekolah, bersama kepala sekolah, bersama komite itu kan membuat kurikulum atau peraturan atau arah kebijakan di sekolah tersebut. Nah itu yang mengunggah kepala sekolah saja Pak Yohanes. Jadi untuk guru tidak perlu mengunggah, tidak perlu mengupload. Jadi kepala sekolah saja. Komen. Iya Pak, matur sembah nuwun Pak Ibu. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama untuk Pak Yohanes. Enggak usah dianu lagi. Monggo saya persilakan untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan. Mumpung Bapak narasumber kita, Bapak Fathur Rahman, sudah raise hand, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Agus, seumpama di observasi itu kita ngambil 2, cuma di pelaksanaan itu cuma terlaksana 1, apakah itu mempengaruhi apa tidak Pak? Sebentar, saya kok kayaknya tidak asing dengan wajah Pak Fathur Rahman gitu. Oh, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Fathur? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Sudah bisa bahasa Madura? Sebentar. Nik sekon.
Selangkong. Pak Yohanes Iya, juga Pak. bisa bahasa Madura loh. Pak Fatkur, Apakah Pak Bagus mau tanya, kalau seumpama di observasi perencanaan itu tidak sesuai, apakah bisa diubah atau pengaruh apa enggak, Pak? kalau selama belum disetujui kepala sekolah, maka perencanaan Ya. itu masih ada kesempatan untuk diubah sampai 31 Maret, Pak Fatkur. Tetapi Iya, Pak. kalau sudah disetujui kepala sekolah, perencanaan tersebut ya mau tidak mau harus kita lakukan agar minimal nilai kita nanti sesuai ekspektasi begitu. Kalau nanti apa yang kita lakukan kita laksanakan nanti di bawah perencanaan kita, maka nilai kita nanti di bawah ekspektasi. Itu yang nanti akan berpengaruh kepada Bapak Ibu yang ASN, baik itu P3K Iya. PNS, nanti akan berpengaruh di kenaikan jenjang, di apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah direncanakan dan sudah disetujui oleh kepala sekolah, misalnya punya Pak Fatkur tadi 2, ya mau enggak mau ya kita harus mengusahakan itu bisa tercapai gitu, Pak Fatkur. Kalau seumpama ada tambahan, itu misalkan kurang dalam pelaksanaan, juga pengaruh, Pak? Iya, secara ini kan secara matematis kan ini kuantitatif ya, Pak Fatkur. Target Iya. perencanaan kita 4, terlaksana Iya. hanya 3, otomatis kan hanya dari 3/4 saja kan. Jadi secara matematis akan berpengaruh. Makanya ada apa dulu di perencanaan ada dialog kinerja dengan kepala sekolah sebelum disetujui oleh kepala sekolah. Setelah pun disetujui kepala sekolah, masih kita guru itu kan juga bisa apa namanya, bisa menelaah kembali kita sepakati apa tidak gitu. Kalau misalnya ada perubahan, itu juga bisa kita komunikasikan. Oh, ini terlalu ketinggian, misalkan pelatihan mandiri 4 kayaknya mampunya 1 waktu itu sebelum Pak Fatkur klik sepakati masih bisa. Tapi kalau sudah disepakati berarti ya diusahakan harus terpenuhi gitu. Walaupun intinya ini kan dialog kinerja gitu. Kalau memang ada sesuatu kendala yang bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan dengan kepala sekolah juga masih bisa kan ada. Selain peraturan kan ada kebijakan penilai, kebijakan kepala sekolah masih bisa, Pak Fatkur. Terima kasih, Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih matur kas kelangkung ya Pak Fatkur. Thank you, Bu. Sekelangkung sudah aja, Bu. Ayo yang lain. Guyup Pak Bagus. Maaf Ibu, masih ada tapi saya yang jadi penanya terakhir aja Ibu. Masih ada 2 saya mau bertanya. Izin Pak. Nggih. Pak, saya mau tanya. Ini ya masih ada hubungannya sama pertanyaannya Pak Fatkur. Kan yang di kinerja saya kan ngajar di TK, belum PNS juga belum P3K. Nah, itu kemarin waktu pengisian e-kinerja itu kan RHK-nya kan poinnya 32. Nah, sedangkan saya dan teman-teman itu kan baru paham masalah e-kinerja ini kan, Pak. Hanya mengisi cuma 1 aja. Dan itu sudah disepakati oleh kepala sekolah. Itu solusinya gimana, Pak? Soalnya kan katanya sudah nggak bisa diubah lagi kalau sudah disepakati. Terima kasih, Pak. Ya, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ibu Suli, sebenarnya kalau kinerja ini kan memang dianjurkan, bukan dikhususkan, dianjurkan untuk ASN, PNS dan P3K. Kalau Ibu sudah masuk dapodik di sekolah, itu kan otomatis juga bisa mengisi e-kinerja. Dan saya berdoa berarti ini semangat Ibu untuk jadi P3K di tahun depan atau kapan? Amin, Pak. Nah, kalau kalau sudah disepakati kepala sekolah, disetujui, kepala sekolah itu menyetujui, terus akan dikembalikan lagi ke guru yang bersangkutan, sepakat apa tidak gitu. Jadi masih ada. Kalau Ibu sudah klik sepakati belum, Bu Suli?
Kalau untuk saya belum saya klik sepakati, cuma yang kemarin waktu ada rapat di TK negeri itu bilangnya kalau sudah disepakati kepala sekolah sudah tidak bisa diganti gitu, Pak. Oke, ini masih ada kesempatan Bu Suli sampai 31 Maret. Asalkan Bu Suli belum sudah disetujui kepala sekolah tapi Bu Suli belum klik sepakati, itu masih bisa mengajukan lagi. Seharusnya. Berarti itu dikembalikan ke perencanaan awal itu ya, Pak? Betul. Seharusnya mohon maaf, kepala sekolah Bu Suli harusnya juga mengecek ya sebelum setujui loh. Ini kok cuma 1 RHK dan poinnya cuma 4 misalkan atau cuma 8, padahal minimalnya kan 32 gitu. Harusnya kepala sekolahnya harusnya langsung sebelum sepakati dialog kinerja dengan jenengan gitu. Tapi kalau sudah terlanjur disetujui kepala sekolah tetapi Bu Suli belum sepakati, itu masih bisa menyusun lagi, Pak. Menyusun perencanaan kinerja lagi. Oke, berarti langsung kembali ke awal gitu ya, Pak ya? Oke, kembali ke awal, ke perencanaan. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Ya, terima kasih Bu Suli, dan tolong segera ditindaklanjuti ya Bu Suli nggih. Oke, baik Bu, langsung sekarang saya tindak lanjuti. Oh iya, terima kasih. Yang angkat tangan Eka Siwi Budiati, dipersilakan. Halo Ibu Eka Siwi. Ya, halo. Oh, iya, monggo. Ini mau absen tadi saya tidak bisa absen ya. Oh, di di chat, kolom chat itu ada. Jangan tinggal klik di situ. Di mana Pak? Di kolom chat. Jangan klik kolom chat. Di chat itu di sebelahnya yang ada gambar orang itu, di sebelahnya itu kan ada kotak itu nggih. Klik itu. Ini sudah dikirim lagi sama Pak Tariat, sudah dikirim ulang. Monggo jenengan di situ. Ini mbok kon dhewe-dhewe ngono kita mengumpulkan opo-opo ngono malah Sampun Bu. Belum bisa Pak. Sebentar tidak ada. Hanya ada gambar video, gambar tangan itu atau titik 3 itu di HP saya. Titik 3 di lewat HP ya Bu ya? Iya. Di sebelah kanan titik 3 itu Bu ada. Atau begini, Bu Eka, jenengan sudah join di grup WhatsApp Kombel Sepindo? Belum Pak. Tadi saya bisa jenengan join di di PMM itu, nanti kan ada grup komunikasi, jenengan klik di situ join, nanti akan kami share juga di situ di grup itu. Karena bentar. Di mana Pak join? Di PMM. Di PMM Ibu, panjenengan hari webinar yang Sepindo Bersinar. Mangke panjenengan gabung dengan WA kita. Oh, gabung dengan WA nggih. Nanti absen kita share di situ, sertifikat juga sudah kita share di WA Kombel Sepindo Bersinar. Oh, ya. Window Bersinar. Window Bersinar. Jadi batu nuwun Pak Ji. Untuk gabungnya sekarang atau bisa nanti ya? Sekarang juga cukup Pak Ibu. Oh ya. Ya, sebentar maaf. Iya, batu nuwun. Ya, makasih. Bapak Ibu yang lain mau bertanya tentang pelaksanaan kinerja ini Bu, monggo. Itu mana ada ya kira-kira. Ini berarti harus ditutup loh ya. Kemungkinan. Besok wes gitu aja ya. Bapak Ibu yang lain monggo. Kalau tidak ada Pak Pace Yohanes ini yang siap. Siap nggih Pak. Matur nuwun Bu. Yohanes monggo. Niku itu di lampirannya
apakah kita perlu bukti foto saat kita observasi, Pak? Iya. Monggo Pak Agus. Kalau di apa yang diunggah itu hanya rubrik saja Bapak. Jadi file Word, bentuk Word boleh, PDF nanti di PDF kan, atau di Excel boleh. Nah, untuk di foto bisa juga dilampirkan. Jadi misalkan apa namanya, di hasil penilaian observasinya kemudian ada bukti fisik fotonya juga boleh. Tetapi di PMM tertulis tidak meminta ada foto Bapak. Jadi saya pikir kita tidak perlu membuat diri sendiri gitu, karena tidak diminta, mungkin hanya rubrik saja gitu Pak Yohanes. Nggih Pak, matur sembah nuwun Pak. Demikian ya Pak Yohanes. Jadi untuk foto monggo mungkin panjenengan mau, tetapi di PMM tidak, hanya dokumen-dokumen saja. Karena bagaimanapun Pak, kita adalah melaksanakan kinerja PMM dengan bahagia, tidak dengan sengsara loh Pak. Iya Pak, iya Bu. Oke, terima kasih dan terima kasih Pak Agus. Yang lainnya dipersilahkan untuk bertanya. Pak, saya mau menyampaikan ini punya saya, alhamdulillah sudah kembali ke perencanaan awal. Susuli, monggo. Terus, panjenengan mengisi berapa RHK Bu sekarang? Ini baru mau mengisi lagi Bu. Oke, monggo Ibu, monggo jangan lupa nggih, poin minimal adalah 32. Ngoten nggih? Nggih, Bu. Nggih. Seperti yang disampaikan Ibu Gosia tadi, Ibu, tagline kita adalah kinerja PMM ini dengan mudah, bahagia dan terarah. Jadi mohon tidak sampai memberatkan kita gitu. Misalkan mengikuti webinar pelatihan sampai larut malam sampai ini mungkin bisa dihindarkan. Yang penting kita tetap di observasi kelas, di tugas utama kita di pembelajaran di kelas, ngoten. Ya Pak Agus, benar sekali. Kalau ya boleh saya katakan, di PMM semua sudah tersedia. Pada waktu kita observasi, kemudian dokumen tindak lanjut dan rekomendasi sudah disediakan di PMM. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit, nggak ada sesuatu yang menyulitkan. Kita harus tetap melaksanakan tugas kita dan juga kita harus melaporkan kinerja kita. Tapi itu kan masing-masing orang nih Bu. Mas Bundi, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Ada Pak Mustasin yang raise hand angkat tangan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kait dengan sertifikat yang di Kombel niki Bapak. Yang dari Lombok Timur NTB niki Pak. Iya. Terkait dengan sertifikat Kombel kan di sekolah kita buat Kombel. Terus di sekolah ini Kombel ini sudah terdaftar di PMM. Terus apakah sertifikat yang kita buat oleh komunitas ini terakui oleh PMM ini kalau tidak mengadakan webinar misalnya? Apakah diakui enggak sertifikat yang dibuat komunitas ini walaupun tidak mengadakan webinar di PMM? Padahal Kombel ini kan sudah kita daftarkan di PMM. Mungkin niki pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab, Pak Agus? Pak Mustasin juga bisa bahasa Jawa, padahal dari Lombok. Lombok. Bapak, kalau kita mau membuat Kombel di PMM itu kan
langkahnya agak susah juga ya. Kita harus lulus beberapa topik di pelatihan mandiri gitu nggih. Di PMM sendiri untuk bisa membuat komunitas tersebut untuk bisa mendaftarkan. Nah, kalau dengan langkah yang agak susah seperti itu, kemudian sudah terdaftar, kemudian tidak kita aktifkan, tidak kita gunakan, kan sayang banget itu nggih Pak. Jadi mungkin ya harus digunakan. Nah, secara apa nih? Secara ini praktisnya itu yang kita upload di pengelolaan kinerja itu kan hanya berubah sertifikat saja. Nah, sertifikat itu misalkan berasal dari Kombel kan bisa hanya ditandatangani oleh ketua komunitas sama penasehat, pembina atau mungkin kepala sekolah di sekolah tersebut sudah cukup, Bapak. Nah, apakah harus terdaftar di PMM? Setahu saya iya, Bapak. Jadi jejak digital itu kan zaman digital, jejak digital itu akan terekam. Jadi Kombel kita itu pernah melakukan atau pernah mengadakan webinar apa tidak gitu. Nah, untuk penggerak Kombelnya sendiri agar diakui sejumlah 36 poin itu minimal Kombelnya kan melaksanakan 3 webinar. Jadi mohon didaftarkan Bapak. Nah, untuk pelaksanaannya bisa secara luring. Jadi misalkan tidak memungkinkan dengan Google Meet, tidak apa-apa, didaftarkan saja di PMM, tapi pelaksanaannya ditulisi di situ luring itu juga bisa. Baru nanti kita buatkan sertifikatnya. Mungkin ngoten. Jadi pertama mohon dimanfaatkan Bapak Kombelnya karena membuat Kombel susah juga, jadi mohon dimanfaatkan. Terus yang kedua, tidak harus secara luring, tidak harus secara daring, secara luring bisa, tapi tetap harus didaftarkan di PMM biar ada jejak digitalnya, begitu Pak Mustasin. Begini dia masalahnya Bapak. Kebetulan saya kan 3 Kombel yang saya pegang, menjadi ketua komunitasnya. Cuma yang menjadi unek-unek saya sementara ini Pak, karena untuk saat ini kan kita belum sempat untuk mengadakan webinar. Jadi kebanyakan yang kami lakukan di Kombel itu secara luring memang di sekolah. Akan tetapi maksud saya pertanyaan itu tadi, apakah diakui sertifikat yang kami buat atau yang saya buat sebagai ketua komunitas di Kombel itu walaupun tidak melaksanakan webinar secara daring. Itu maksud saya, Bapak. Tetap diakui, Bapak. Tapi yang pertama, Bapak Mustasin hebat banget, mengurus 3 Kombel sekaligus. Kalau penggerak Kombel yang ada di PMM itu memang yang bisa didaftarkan kan hanya 3 ya, Pak Mustasin ya. Betul. Yang diakui sebagai penggerak Kombel itu adalah SK-nya atau nanti bisa dibuatkan sertifikatnya. Jadi di PMM mungkin hanya tercantum 3 orang, tapi di SK itu bisa disusun mulai jadi mungkin nanti pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris sampai ke bawah mungkin di anggota. Jadi bisa lebih dari 3 untuk di pengurus Kombel biar tugas kita tidak terlalu berat juga. Nah, kalau mengadakannya secara luring kemudian ada sertifikatnya itu tetap bisa Pak, tetap bisa di-upload atau diunggah sebagai bukti dukung di e-kinerja. Tapi saran saya biar ada jejak digital, kita daftarkan saja di PMM webinar kita itu, tapi di situ tertulis luring begitu, biar ada jejak digitalnya. Jadi di jejak digital PMM aman, pelaksanaan juga aman gitu. Begitu Pak Mustasin. Terima kasih banyak atas masukannya Bapak. Dan mudah-mudahan ke depannya saya selaku Ketua Kombel akan melaksanakan kegiatan yang lebih dari apa yang diminta oleh PMM nih Pak. Amin. Semangatnya ke sana Pak Mustasin. Kita bukan mengejar sertifikat saja, tapi kita menuntut ilmunya, berbaginya, itu yang semangat utama kita gitu. Sambil belajar dan berbagi sesuai dengan platform Merdeka nih Pak. Setuju. Terima kasih Bapak. Pak Mustasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa dan Bapak dari NTT ini hebat karena sebagai ketua komunitas belajar yang berjumlah 3 dan kami juga mensupport agar selalu melaksanakan webinar. Karena apa? Karena sudah terdaftar di PMM. Kita manfaatkan untuk selalu berbagi.
Terima kasih Bapak. Silakan. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Mungkin masih ada, disilakan. Monggo. Pak Surahman dari Kasiwi mengangkat tangan lagi, Pak. Iya. Masih Bagus, pada tanglet, Pak. Ini dilepas dari PMM mau tanya trik-triknya untuk membuat aksi nyata, Pak Gus. Oh gini Pak Fatur Rahman, nanti aja nggih, nantikan kita pada tutorial membuat aksi nyata. Ngaten nggih Pak? Oh iya, saya tunggu Bapak Ibu, matur nuwun. Saja di Nuwun, aku juga pengen melu. ngaten nggih Pak? Kalau melu juga. Oh iya. Daftar Nggih, pulau nanti yang kita Papua. berbagi praktik baik Semangat, untuk Pak. membuat aksi nyata yang jelas dan mendapatkan sertifikat dari PMM. Ngaten nggih Pak Fatur? Nggih Bu, matur nuwun. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Monggo. Bu Eka tadi raise hand, dipersilakan Bu Eka. Monggo. Oh iya, monggo. Jadi Bapak Ibu kalau masakan ada sesuatu yang perlu didiskusikan lagi, monggo bisa kirim ke atau join di grup WhatsApp kami, monggo, atau kirim di email komunitas kami juga boleh. Jadi Pak Yohanes silakan nanti bisa kirim alamat emailnya ke kami. Jadi nanti kalau ada dokumen-dokumen biar bisa dikirimkan langsung via email Pak Yohanes begitu. Nggih Pak, matur sembah nuwun sanget Pak, ngapunten kula ngrepotne saking Papua. Oh iya, terima kasih Pak Yohanes dan Bapak Ibu hebat peserta webinar kali ini. Bapak Ibu silakan, saya minta dinyalakan PMM-nya. Bagus. Semuanya, ayo Pak. Semuanya dinyalakan PMM. Iya, saya ada jingle nih untuk PMM. PMM ada di HP-ku. PMM ada di HP. Gimana Pak Yohanes? PMM ada di HP. PMM memang itu. Bisa ditirukan nggih semuanya nggih? Ya. Niki sumenggo HP Bu. Nggih, PMM ada di HP-ku. PMM di HP-ku. Memang situ. Bapak Ibu sobat semuanya. Bapak Ibu yang karena webinar hari ini pelaksanaan kinerja PMM telah usai dan semoga pelajaran kali ini, webinar kali ini Bapak Ibu semuanya mendapatkan dan terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya ngikuti yang lain ini, Bu. Izin kami end call semua nggih Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk info sertifikat insya Allah besok akan kami infokan di grup untuk jenengan bisa download sendiri sertifikatnya begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kami akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih.